film sejarah adalah salah satu kategori film terhebat yang pernah dibuat. Karakter yang kuat, latar belakang yang lebih besar dari aslinya, dan adegan aksi yang intens dan memukau tidak hanya menarik secara estetika. Untuk membantu Anda memutuskan film sejarah mana yang harus ditonton, kami akan memberi peringkat 10 pilihan terbaik kami hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel kami. Mari kita mulai. Number 10. Ini adalah film drama sejarah yang disutradarai oleh Matteo Raffir. Kisah ini berkisah tentang Romulus dan Remus, saudara kembar berusia 18 tahun yang hidup damai di tepi sungai Tiber. Sayangnya, kehidupan mereka yang tenang tiba-tiba terganggu. Sementara Romulus mengorganisir pemberontakan dan melarikan diri dengan sebagian besar budak, dia tidak pernah meninggalkan rencananya untuk menyeberangi sungai dan membangun kota baru. Dia akhirnya naik ke posisi komandan pemberontak. Namun, ketika Remus mulai percaya bahwa para dewa berpihak pada mereka, Satnai membuat ramalan yang mengerikan bahwa kekaisaran di masa depan akan dinamai sesuai dengan nama saudara laki-laki yang membunuh saudara yang lain. Ini adalah film yang brilian dengan visual yang memukau, plot yang menarik, akting yang luar biasa, dan adegan pertarungan yang terasa sangat realistis. Film ini memiliki rating 6,4 di IMDb dan skor penonton 74% di Rotten Tomatoes. Number 9. Ini adalah film aksi periode yang disutradarai oleh Ryu Sun-wan. Film ini mengambil latar waktu pada masa penjajahan Jepang dan menggambarkan kehidupan sekitar 400 orang Korea yang diperbudak untuk menggali batu bara di Battleship Island. Plot utamanya berkisar pada Lee Kang, seorang master band restoran yang memilih pergi ke Jepang untuk melindungi putrinya, tetapi didaftarkan ke Battleship Island dengan kekerasan. Namun, kekacauan dimulai ketika orang-orang mengetahui bahwa Jepang berniat mengebom seluruh pulau, dan ketegangan tinggi antara orang-orang Korea dari semua jenis latar belakang yang dibodohi atau disiksa untuk datang ke pulau itu, pasukan Jepang yang menegakkan hukum dengan kebrutalan dan kebiadaban. Jika Anda menyukai aksi, tantangan bertahan hidup, dan hiburan yang mendebarkan, saya sangat merekomendasikan film ini. Dan film ini memiliki rating 7,1 di IMDb dan skor penonton 80% di Rotten Tomatoes. Number 8. Ini adalah film aksi sejarah yang disutradarai oleh David Mackenzie. Film ini berpusat pada Robert, Pangeran Skotlandia, yang mengobarkan perang brutal melawan tentara Inggris yang lebih kuat pada abad ke-14. Sebagian besar film ini berlangsung selama 3 tahun ketika Bruce bersumpah untuk memberontak terhadap kekuasaan Edward atas Skotlandia dan berubah menjadi penjahat, setelah tentara Inggris mendorong Bruce untuk bersembunyi. Dia merekrut sekelompok pemberontak untuk membantunya merebut kembali kerajaan, dan menggabungkan kepandaian dan keberaniannya untuk melawan pasukan Inggris yang jauh lebih kuat, dan bersenjata lebih baik. Beberapa orang mungkin membandingkannya dengan film Braveheart, tetapi saya merasa film ini lebih realistis dalam penokohan. Selain itu, cobalah untuk menonton film ini di layar yang lebih besar, sehingga Anda dapat benar-benar menikmati kekacauan adegan pertarungan terakhir dan lanskap Skotlandia yang megah. Film ini memiliki rating 6,9 di IMDb dan skor penonton 67% di Rotten Tomatoes. Number 7. Ini adalah film aksi perang epik bersejarah yang disutradarai dan ditulis oleh Kim Han-min. Plotnya berpusat di sekitar Perang Myeongyang pada tahun 1597, yang dikenang sebagai salah satu keberhasilan militer paling spektakuler dari Komandan Joseon terkenal Yi Sun-sin, di mana ia memandu hanya 12 kapal di bawah kepemimpinannya untuk meraih kemenangan yang berani melawan pasukan Jepang yang terdiri dari 333 kapal perang. Cerita ini berpusat pada Laksamana Yi Sun-sin dan pertempurannya yang hebat melawan armada kapal perang Jepang yang mencoba menginvasi Korea. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu film perang laut terbaik yang pernah Anda lihat. Meskipun ceritanya sangat bagus, adegan pertempurannya sangat gila dan pengambilan gambar visual dari armada kapal di laut sangat menakjubkan. Ini adalah sebuah epik dan pesta visual. Film ini memiliki rating 7,1 di IMDb dan skor penonton 79% di Rotten Tomatoes. Number 6. Ini adalah film drama aksi sejarah yang disutradarai oleh Ridley Scott. Plot berpusat pada Jean de Carouses dan Jacques Legris, dua sahabat yang kemudian mengembangkan persaingan sengit. Sementara Carouses adalah seorang pejuang terkenal, yang dikenal karena keberanian dan bakatnya di medan perang,
Lagris adalah seorang pemuda Prancis yang kecemerlangan dan karismanya membuatnya menjadi salah satu bangsawan yang paling dicintai. Ketika istri Jean, Marguerite, menuduh Jacques melakukan penyerangan, ia segera menyangkal telah membahayakan nyawa 3 orang. Untuk menyelesaikan konflik, Raja Charles ke-6 memerintahkan malam itu Jean de Courageous menantang rekannya untuk berduel. Pertarungan berdarah sampai mati yang membuat nasib ketiganya berada di tangan Tuhan. Insiden-insiden menjelang pertarungan tersebut dibagi menjadi 3 segmen unik yang menggambarkan sudut pandang yang berbeda dari ketiga aktor utama. Film ini didasarkan pada kejadian nyata yang terjadi di Prancis pada abad ke-14. Ini adalah film yang dramatis, penuh aksi dan dibuat dengan sangat baik. Film ini memiliki rating 7,4 di IMDb dan skor penonton 81% di Rotten Tomatoes. Number 5. Ini adalah film petualangan aksi yang disutradarai oleh Peter Weir. Film ini berlatar belakang Perang Napoleon dan tokoh utama Jack Aubrey, komandan kapal Inggris HMS Surprise dari periode tersebut, yang ditugaskan untuk menghabisi kapal perang Prancis Acheron sebelum kapal tersebut menimbulkan bahaya bagi armada Angkatan Laut Inggris. Namun, Aubrey segera menyadari bahwa memburu Acheron akan sulit, karena Acheron merupakan kapal yang lebih kuat dan lebih besar daripada Surprise, menempatkan Surprise pada posisi yang kurang menguntungkan. Dihadapkan dengan tantangan interior lain dari Brood dan apa yang mereka yakini sebagai serangkaian kesialan, Aubrey akhirnya mengeksploitasi penemuan-penemuan baru untuk menemukan strategi guna memenuhi tujuan yang tidak dapat dicapai olehnya dan kapal tersebut. Ini adalah permata yang terlupakan, jadi jika Anda belum menontonnya, tambahkan ke dalam daftar tontonan Anda tidak akan kecewa. Film ini memiliki rating 7,4 di IMDb dan skor penonton 80% di Rotten Tomatoes. Number 4. Ini adalah film petualangan sejarah epik yang disutradarai oleh Mel Gibson. Film ini mengisahkan petualangan epik seorang pemuda bernama Jaguar Pau, seorang pemburu suku Maya legendaris, dan rekan-rekan sebangsanya yang diculik oleh pasukan penjajah yang mencari budak dan manusia untuk dikorbankan kepada dewa-dewa mereka. Ketika bangsa ini berada di puncak kekayaan dan kekuatannya, akar peradaban mulai runtuh, dan para penguasa merasa harus membangun lebih banyak kuil dan membunuh lebih banyak manusia atau makanan dan warganya akan musnah. Ketika Jaguar Pau dan seluruh komunitasnya diculik dalam sebuah invasi, dia dipersiapkan untuk ritual suci sampai dia berhasil melarikan diri secara ajaib dan mencoba untuk kembali ke istri dan anaknya yang sedang hamil. Ini adalah salah satu film yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah film yang megah di mana setiap adegan direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Meskipun plotnya cukup sederhana, cara pembuatan dan penggambarannya luar biasa, memiliki peringkat 7,8 di IMDb dan skor 79% di Rotten Tomatoes. Number 3. Ini adalah film drama sejarah yang disutradarai oleh Morten Tyldum. Film ini mengambil latar waktu tahun 1939 ketika organisasi intelijen Inggris yang baru saja didirikan, MI6, menunjuk Alan Turing, seorang ahli matematika dari Universitas Cambridge, untuk memecahkan kode Nazi, khususnya kode Enigma, yang sebelumnya diyakini oleh para kriptografer tidak dapat dipecahkan. Enigma adalah kode rahasia yang digunakan oleh Nazi untuk mengirim pesan. Selama Perang Dunia II, kru Alan termasuk Joan Clark, yang direkrut untuk meneliti transmisi Enigma, sementara Alan membangun sistem untuk memecahkannya nanti. Alan Turing dan rekan-rekannya pada akhirnya mencapai tujuan mereka. Namun pada tahun 1952, film ini membuktikan bahwa film sejarah yang solid dapat dibuat tanpa banyak aksi dan pertumpahan darah. Dan film ini memiliki peringkat 8 di IMDb dan skor penonton 91% di Rotten Tomatoes. Number 2. Ini adalah film drama epik yang disutradarai oleh Paul Thomas Anderson. Plotnya berpusat pada seorang penambang perak, Daniel Plainview, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil membesarkan anak angkatnya. Namun ketika Daniel menemukan minyak di sekitar Los Angeles, dia memulai bisnis pertambangan dan memulai pencarian tanpa henti untuk menjadi raja minyak paling kuat di negara ini. Namun, ketika seorang pendeta gereja bernama Elisande mulai mengembangkan kecurigaan tentang niat sebenarnya dari Plainview, hal itu membuat skema jahat Daniel untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan menjadi tidak aman dan memicu persaingan yang membuat hidup mereka berdua dalam bahaya. Ini adalah film yang mendefinisikan kelas dalam segala hal.
Ini adalah kisah tentang seorang pria yang akan melakukan apa saja untuk berhasil dan melihat pesaingnya gagal. Film ini memiliki rating 8,2 di IMDb dan skor penonton 86% di Rotten Tomatoes. Number 1. Ini adalah film drama perang sejarah yang disutradarai oleh Oliver Hispagel. Film ini menampilkan Prodal Junge, seorang wanita muda yang memenangkan pekerjaan idealnya sebagai sekretaris Adolf Hitler yang berada di puncak kekuasaannya. Namun, hanya 3 tahun kemudian, kerajaan Hitler telah berubah menjadi fasilitas bawah tanahnya dan Adele Jude, sekretaris terakhir sang diktator, menggambarkan saat-saat terakhir dalam hidupnya di sana pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana ia marah terhadap para pengkhianat yang dituduhnya dan mengeluarkan perintah kepada pasukan imajiner. Sementara para Nazi yang terkenal kejam bersiap-siap menghadapi akhir. Downfall menggunakan berbagai perspektif untuk menggambarkan kekacauan sebuah negara yang runtuh, mulai dari antek-antek Hitler di bawah jalanan Berlin hingga warga sipil dan tentara yang bertempur dan mati saat pasukan Soviet menghancurkan kota. Downfall merupakan salah satu film perang terbaik sepanjang masa. Film ini memiliki peringkat 8,2 di IMDb dan skor penonton 94% di Rotten Tomatoes. Baik Sobat YouTube, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol like, berikan komentar, dan subscribe channel kami untuk melihat lebih banyak lagi rekomendasi film-film terbaru.